Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Nahwu Sederhana. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang al-af'al, kata kerja yang terdiri dari 4 bentuk, yang aslinya adalah 6 ya. Karena yang 2 ini adalah juga fi'il madhi, fi'il mudhari', namun bentuknya majhul atau kalimat pasif ya. Jadi bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan tentang al-asma. Jadi al-asma ini artinya adalah beberapa jenis kata benda. Jadi kalau af'al ini kata kerja, saya ulang ya. Kalau af'al ini kata kerja, kalau asma ini kata benda. Jadi kalau kata kerja itu ada kaitannya dengan waktu. Kalau al-asma atau kata benda ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Al-asma, kata benda, ini terbagi menjadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor 1 adalah masdar. Jadi di sini tertulis al-masdar. Masdar itu kata dasar ya. Kata dasar. Yang kedua adalah ismul fa'il atau biasa disebut isim fa'il. Isim fa'il itu adalah kata benda yang kedudukannya sebagai pelaku suatu pekerjaan ya. Kedudukannya adalah pelaku. Jadi kata benda yang kedudukannya sebagai subjek. Kedudukannya sebagai subjek. Kemudian ada ismul maf'ul. Ismul maf'ul ini adalah kata benda yang kedudukannya sebagai objek atau yang diperlakukan. Yang diperlakukan. Kemudian yang keempat adalah ismul zaman. Jadi isim zaman artinya kata benda yang menunjukkan waktu ya, menunjukkan waktu. Kemudian ada ismul makan. Ismul makan artinya kata benda yang menunjukkan tempat. Yang terakhir adalah ismul alah. Ismul alah ini adalah kata benda yang menunjukkan peralatan, alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Itu namanya ismul alah. Kita kembali ke pembahasan tentang masdar. Yang pertama adalah kitaban. Nah ini kitaban ini kalau dilihat dari bentuk kata kerjanya, asal kata kataba yaktubu, uktub la taktub ya. Kataba yaktubu, uktub la taktub, kutiba yuktabu ya. Ini baliknya juga ke sini ya, baliknya juga ke sini. Nih bisa dilihat di video sebelumnya ya. Jadi kitaban ini asal kata kataba yaktubu, uktub la taktub, kutiba yuktabu. Nah, kata dasarnya adalah kitaban. Kitaban maknanya adalah buku atau kitab ya, buku atau kitab. Kemudian bentuk isim fa'ilnya adalah katibun. Nah, katibun ya.
sama seperti yang di sini. Nah, ini fa'ilun, wazannya adalah fa'ilun, isim fa'il ya. Kalau katibun ini artinya orang yang menulis ya, orang yang menulis ya. Katibun orang yang ditulis, orang yang menulis, mohon maaf. Katibun orang yang menulis, atau kalau bahasa kerennya sekretaris ya, sekretaris katib ya. Ini balungan kalimatnya adalah huruf kaf, ta, ba. Nah, seperti ini, kaf, ta, ba ya. Katibun. Jadi kaf ini posisinya sebagai fa fiil ya, fa fiil di fathah. Kemudian setelah fa fiil ada alif ya, sehingga dibaca ka gitu. Kemudian ta ini posisinya sebagai ain fiil. Nah, ain fiilnya di kasroh. Ba ini kedudukannya sebagai kedudukannya sebagai lam fiil. Ini di domah tanwin ya, domaten. Katibun orang yang menulis. Untuk masdar ini ya, tidak ada rumusan khusus ya, tidak ada rumusan khusus. Jadi untuk masdar ini ya banyak-banyak membaca saja, banyak membaca saja. Kalau yang lain ini ya, kalau yang lain ini semuanya ini ada rumusan khusus. Kemudian ada isim maf'ul. Isim maf'ul menjadi maktubun, sesuatu yang ditulis ya, sesuatu yang ditulis. Nah, ada tambahan mim di fathah ya. Terus kaf ini sebagai fa fiil disukun, ta sebagai ain fiil di domah. Setelah ta ini ada wawu disukun, ba sebagai lam fiil di domatain. Maktubun, sesuatu yang ditulis ya. Kemudian ada isim zaman. Isim zaman ini adalah kata benda yang menunjukkan waktu. Maktabun, tambahan mim fathah, kaf sebagai fa fiil disukun, ta sebagai ain fiil di fathah, ba sebagai lam fiil di domaten. Maktabun, waktu menulis. Maknanya begitu, waktu menulis. Jadi kitaban, kitab atau buku. Katibun, orang yang menulis. Maktubun, sesuatu yang ditulis. Maktabun, waktu menulis. Kemudian kita masuk ke isim makan ya. Isim makan, kata benda yang menunjukkan tempat ya, menunjukkan tempat. Maktabun, bentuknya sama dengan isim zaman. Lah, untuk membedakan ini isim zaman atau isim makan, itu kita bisa lihat dari konteks kalimat ya, atau bisa dilihat dari siyakul kalam. Jadi arah pembicaraannya kira-kira itu menunjukkan waktu atau tempat.
Kalau maktabun ini artinya adalah tempat menulis, ya. Karena ini adalah isim makan. Maktab tempat menulis, atau bahasa yang lebih keren kantor, ya. Maktab kantor tempat menulis. Kemudian ada bentuk ismul alah, jadi kata benda yang menunjukkan peralatan, ya. Peralatan. Mimnya di kasroh, ada tambahan ini ya, mim di kasroh, kaf sebagai fa fi'il disukun, ta sebagai ain fi'il di fathah, ba sebagai lam fi'il di domaten, ya. Miktabun, alat untuk menulis. Alat untuk menulis ini ya bisa pulpen, bisa pensil, bisa kapur, ya, bisa spidol dan lain-lain. Pokoknya ini menunjukkan alat, ya, alat untuk menulis, ya. Jadi kalau digabungkan, nah, tetap menjadi 12, ya. Nah, ini jalasa, iya, ini ya, kataba, yaktubu, kemudian kitaban, kemudian katibun, maktubun, uktub, lataktub, kemudian ini maktabun, maktabun, miktabun, terus kutiba yuktabu. Nah, arahnya ke sini, ya. Kataba yaktubu kitaban, katibun, maktubun, uktub, lataktub, maktabun, maktabun, miktabun, kutiba yuktabu. Itu ya. Kemudian kata yang kedua ini adalah nasron. Nasron ini asal kata nasoro yansuru, menolong, ya. Nasoro yansuru, nasron, nasirun. Jadi nasron ini maknanya pertolongan, masdar, ya, pertolongan. Kalau nasirun bentuknya sama seperti katibun, orang yang menolong. Mansurun ini orang yang ditolong, ya, sejajar ya dengan ini ya. Mansorun waktu menolong. Mansorun isim makan, berarti tempat menolong. Minsorun alat untuk menolong. Alat untuk menolong ya banyak jenisnya, bisa macam-macam, bisa kapal, bisa apalah, yang intinya alat untuk menolong. Kemudian kata fathan. Nah, fathan ini asal kata fataha yaftahu iftah. Nah, la taftah. Nah, membuka. Jadi fathan ini pembukaan, ya, pembukaan. Kalau fatihun orang yang membuka, maftuhun sesuatu yang dibuka, ya. Maftahun waktu membuka, maftahun tempat membuka, miftahun. Nah, ini alat membuka, atau bahasanya adalah kunci, ya, kunci. Itu nggih. Cukup sekian, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.